Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Anggrek Sepintu. Para pecinta anggrek dimanapun berada, kali ini kami menampilkan anggrek dari tempat jauh, dari negara jauh, tapi masih daerah tropis, yaitu dari Amerika Tengah. Tanaman ini namanya Peristeria elata. Tanaman ini habitatnya hanya berada di sekitaran Amerika Tengah. Tidak atau belum ada informasi ditemukan di luar negara tersebut. Jadi wajar kalau tanaman ini istilahnya bukan geladrah ya. Orang-orang tertentu yang bisa atau yang sudah bisa menemukan dan bisa memiliki. Kami menanyakan ke beberapa senior pemain anggrek jenis tanaman ini, apakah beliau paham. Kalau tahu nama, kebanyakan menjawab ya tahu. Tapi kalau memiliki, tidak semua yang saya tanyakan, tidak beberapa yang saya tanyakan menjawab. Karena apa? Tanaman ini kan tidak beredar umum ya. Tidak, istilahnya bukan geladrah seperti dendrobium mudah didapat. Tanaman ini termasuk yang tidak mudah didapat. Nah, jadi beberapa tahun silam, ketika akhirnya saya menemukan barang ini dari senior juga, ini memang karena si senior tersebut juga terjunnya bisnis anggrek aneh, anggrek langka, sehingga saya bisa mendapatkan. Dan bentuknya yang saya dapatkan bulbnya besar-besar. Dia mengatakan umumnya yang dijual bulbnya tidak sebesar ini. Alhamdulillah berarti kami mendapatkan bulb yang bisa sebesar ini. Dan tanaman ini bunganya wangi. Bunganya wangi. Seneng kalau pas dia berbunga gini, ada angin lewat, harum, enak bunganya. Di hidung itu terasa enak. Di tempat kami dia berbunga sudah 2 kali. Tanaman ini ngerawatnya gampang susah. Kenapa kok saya bilang gampang susah? Ngerawatnya, umumnya ngerawat sih nyaman-nyaman aja, karena berasal dari tropis kan gampang ya di tempat kita. Susah yang kami rasakan yaitu ketika mau berbunga. Itu di tiap, apa istilahnya, tiap ruas calon-calon bunga ini yang seperti ini di dalamnya itu pasti berada semut, pasti ditempati semut, lebih dari 10. Jadi empol-empolan itu semut berada di situ. Nah, dicutii, disingkirkan semutnya. Oke, kali itu semutnya pergi. Nggak lama semut itu ada lagi. Sampai akhirnya yang satu tangkai gagal. Ini yang gagal. Jadi ini gagal bukan karena jamur, tapi gagal karena semut yang sangat banyak sekali. Seperti ini kan sayang ya. Mestinya ini 2 tangkai. Jadi hanya 1 tangkai. Eman-eman sekali kan. Mestinya berbunga bisa cantik. Yang ini seperti ini. Jadi ini bukan jamur, semut. Semut itu ngendon atau hidup di tiap ruasnya ini. Nah, ini kan di bunga itu di sini ada tempatnya ya, ini ya, ada tempatnya. Lah itu kemasukan semut semua. Ini yang susah untuk ngilangin semutnya. Jadi saya sendiri bingung karena waktu itu saya sendiri yang nyingkir ke semut itu, saya sendiri dengan insek.
nggak sampai 1 hari semut itu datang lagi, atau mungkin setelah kena angin inseknya sudah nggak berfungsi barangkali ya. Jadi risih rasanya. Sebelum saya pakai insek, saya semut dengan modal saya cuti aja, tapi semut kok nggak lama muncul lagi. Oke lah, setelah beberapa hari kok seperti itu, kemudian tanda-tandanya item-item di bekas yang semut di kelopak ini, ada calon tangkai bunga ini kok jadi item-item. Oke, saya menggunakan insek, tapi ternyata dengan insek pun nggak sampai 1 hari. Pagi kita kasih insek, ntar malam, sore aja sudah semut itu berada di situ. Saya sendiri harus gimana ya? Apa setiap jam harus kita kasih insek? Yang nggak kuat nanti pohonnya. Nah, barangkali tanaman ini memang termasuk yang disukai semut. Karena alhamdulillah yang ini selamat ya, tapi ini juga semutnya banyak sekali. Ini pun semuanya banyak sekali. Ini ada yang satu gagal juga, satu kenop gagal karena semutnya di situ banyak sekali. Saya sendiri belum menemukan formulanya untuk membunuh semut supaya semut tidak berada di tangkai bunga. Peristeria elata adalah spesies anggrek yang berasal dari sekitaran Amerika Tengah, Panama, Venezuela, dan Ekuador. Biasanya ditemukan di hutan pada ketinggian 100-700 meter dpl. Sumber lain menyebut tanaman bisa ditemukan di hutan di pegunungan yang sangat lembab, menempel di batang pohon yang berlumut pada ketinggian hingga 1100 meter dpl. Pertama kali dibawa ke Inggris Raya pada tahun 1826. Kemudian setelah berbunga, tanaman ini dideskripsikan pertama kali oleh William Jackson Hooker, seorang botanis asal Inggris, pada publikasi Botanical Magazine di tahun 1831. Peristeria elata adalah bunga nasional negara Panama. Tanaman ini sering dikenal dengan nama Holy Ghost Orchid atau dalam bahasa Indonesia yaitu anggrek Roh Kudus. Sedangkan di Panama, karena bahasa resmi Panama adalah bahasa Spanyol, anggrek ini lebih dikenal dengan nama Flor del Espiritu Santo. Nama genus Peristeria berasal dari bahasa Yunani, yaitu peristerion, yang berarti dari merpati. Sehingga anggrek ini di luar juga dikenal dengan nama Dove Orchid. Tentunya anggrek ini berbeda dengan Dendrobium frumenatum yang sering disebut sebagai anggrek merpati di Indonesia. Akibat perambahan hutan yang berlebihan, tanaman ini sulit untuk ditemui di habitat aslinya, sehingga tanaman ini masuk dalam Appendix 1 CITES atau Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar yang terancam punah. Sehingga perdagangan tanaman langsung dari hutan berstatus ilegal dan bisa mendatangkan sanksi hukum. Sedangkan jual beli tanaman yang sudah diperbanyak dengan campur tangan manusia, terutama melalui kultur jaringan atau bibit botolan, adalah legal. Batang warna hijau menggembung
sekilas mirip telur atau bawang bombay. Tinggi mencapai 12 cm. Satu sumber menyebutkan tanaman bisa ditanam di pot menggunakan arang, pakis cacah, mos ataupun tanah gembur. Karena beberapa tanaman didapati tumbuh tidak menempel di pohon, tetapi langsung di tanah. Tetapi kami sendiri belum pernah mencoba menanam menggunakan media tanah. Daun berwarna hijau berlipat mirip dengan daun kelapa muda. Panjang bisa mencapai 1 meter dan lebar 15 cm. Daun tumbuh hanya di pucuk batang atau pucuk bulbnya. Biasanya sekali waktu hanya muncul 3-5 daun per bulbnya. Tangkai bunga berwarna hijau, kaku, dan bisa mencapai 135 cm. Tumbuh tegak dari bonggol bawah, bukan dari pucuk batang atau pucuk bulb. Satu tangkai bisa memunculkan 4-20 kuntum bunga, tapi hanya 4-6 kuntum yang mekar sekali waktu. Sehingga periode tanaman ini berbunga bisa molor cukup lama. Bunga ukuran 5 cm, mengkilap, wangi, warna dominan putih dengan sedikit bintik ungu di tengah. Dilihat dari atas, bunga tampak seperti mangkuk putih berisi burung merpati. Peristeria dalam bahasa Yunani berarti merpati, sehingga tanaman juga dikenal dengan nama dove orchid atau anggrek merpati. Tanaman cenderung menyukai cahaya dan kelembaban tinggi dengan sirkulasi udara yang baik dan temperatur sedang sampai hangat. Busuk akar pada tanaman bisa muncul karena penyiraman berlebih atau air menggenang di media tanam. Satu sumber menyebutkan tanaman memerlukan perbedaan temperatur siang dan malam yang agak signifikan untuk memacu pembungaan. Dari karakteristiknya, tanaman cocok untuk ditempatkan di teras, baik untuk ditempatkan di lantai, di meja, ataupun digantung. Cocok juga untuk ditempatkan di halaman, baik untuk ditempel di pohon atau diletakkan di atas rak. Namun, perlu perhatian ekstra untuk menjaga agar air hujan tidak menggenang dan menyebabkan busuk pada akar tanaman.